selamat datang di video psikoedukasi tentang psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Di video ini, kita akan membahas apa itu psychological well-being, mengapa itu penting, dan langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai. Psychological well-being adalah kesejahteraan psikologis yang mencerminkan bagaimana kita merasa puas dengan diri sendiri dan hubungan kita dengan orang lain, dan bagaimana kita menjalani hidup. Menurut teori Carol Reeve, ada 6 dimensi utama yang membentuk psikologi well-being. Apa saja itu? Yang pertama ada self-acceptance, atau mampu menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kekuatan dan kelemahan. Yang kedua ada positive relation with other, yaitu membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang ketiga ada autonomi atau kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat ada environmental mastery, atau kemampuan mengelola lingkungan dan kehidupan dengan baik. Yang kelima ada purpose in life, yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna. Yang terakhir ada personal growth, atau terus belajar dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Apakah Anda merasa terhubung dengan dimensi-dimensi ini, dan bagaimana masing-masing dimensi ini berperan dalam hidup Anda? Mari kita pikirkan lebih dalam tentang bagaimana masing-masing dimensi ini bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan psikologis itu bukan hanya soal merasa bahagia, tetapi juga tentang kesehatan fisik dan mental yang baik. Jadi, ada penelitian menunjukkan hubungan erat antara kesejahteraan psikologis yang baik dengan berbagai aspek positif dalam hidup. Antara lain yaitu kesehatan fisik yang lebih baik. Jadi orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, mereka akan cenderung memiliki tekanan darah yang stabil, sistem imunnya lebih kuat, terus resiko penyakit jantung yang lebih rendah. Terus selanjutnya mereka ini lebih bahagia dan produktif. Jadi dengan kesejahteraan psikologis yang baik itu dapat membantu kita merasa lebih bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta lebih produktif dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Selain itu, orang dengan kesejahteraan psikologis yang baik itu mampu membantu kita untuk lebih tahan terhadap stres dan mengurangi dampak negatif dari stres dan menjaga keseimbangan emosi meskipun dalam situasi yang sulit. Jadi contoh konkret kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang yang merasa puas dengan hidup mereka dan memiliki hubungan yang baik, mereka akan cenderung lebih mampu menghadapi tantangan dan pekerjaan ataupun masalah keluarga. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan psikologis kita, baik dari dalam diri maupun dari luar. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama ada kepribadian. Jadi orang dengan kepribadian yang lebih positif seperti optimisme dan resilience, mereka akan cenderung lebih mampu menjaga kesejahteraan psikologisnya. Terus yang kedua itu ada lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga dan teman-teman memiliki dampak besar pada bagaimana kita merasa diterima dan dihargai. Sumber dukungan sosial yang baik akan meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Terus yang ketiga ada pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif itu dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Namun bagaimana kita menghadapinya dan belajar dari pengalaman tersebut itu sangat penting. Terus yang keempat ada keseimbangan hidup. Jadi menjaga keseimbangan antara pekerjaan,
keluarga, dan waktu pribadi adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Saat kita mengalami perubahan besar dalam hidup seperti pindah kota atau menghadapi masalah dalam keluarga, dukungan sosial, dan kemampuan kita untuk beradaptasi akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Selanjutnya, ada beberapa cara praktis untuk meningkatkan psychological well-being. Ini yang pertama ada latihan penerimaan diri. Jadi, terima diri Anda apa adanya dan fokus pada hal-hal yang dapat diubah. Terus yang kedua, bangun hubungan yang positif. Jadi, luangkan waktu dengan orang-orang yang mendukung Anda. Terus yang ketiga adalah kelola stres dengan baik. Jadi untuk mengelola stres dengan baik ini bisa menggunakan teknik seperti meditasi, yoga, atau menulis jurnal untuk mengelola emosi. Terus yang keempat ada cari tujuan hidup. Jadi temukan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan kejar dengan tekun. Selanjutnya ada aktivitas fisik, jadi seperti olahraga yang teratur itu tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk meningkatkan mood dan menjaga keseimbangan emosional kita. Terus yang selanjutnya ada belajar hal baru. Jadi cobalah untuk terus berkembang dan mempelajari keterampilan baru yang bisa memberikan tantangan dan motivasi Anda untuk tumbuh. Jadi praktikkan 1 atau 2 langkah ini setiap hari dan lihatlah perubahan positif yang mulai terjadi dalam hidup Anda. Tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Yang penting itu adalah konsistensi dalam usaha kecil yang kita lakukan setiap harinya. Psychological well-being adalah kunci hidup yang bahagia dan bermakna. Jadi mulailah dengan langkah-langkah kecil setiap hari dan perhatikan perubahan positif dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.